Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai IC TCA785, dan di sini akan kita lengkapi dengan transformator pulsa. Nah, ada baiknya sebelum Anda menyimak pembahasan kita pada video kali ini, Anda telah menyimak terlebih dahulu pembahasan kita mengenai rangkaian TCA785, baik pemilihan komponen maupun penyetelannya, kemudian analisis untuk mendapatkan resistansi gate pada SCR, dan analisis untuk mendapatkan resistansi gate pada triak. Kemudian yang tidak kalah penting, kita juga sudah harus memahami bagaimana prinsip kerja dari rangkaian AC-AC converter yang menggunakan triak. Kemudian kita juga sudah harus memahami bagaimana prinsip kerja dari AC-DC converter, dalam hal ini penyiaran terkendali yang menggunakan SCR. Nah, untuk video kali ini kita akan melihat mengenai kendala grounding pada rangkaian penyiaran terkendali gelombang penuh. Jadi sebenarnya karena adanya kendala grounding ini maka dibutuhkan transformator pulsa. Kemudian untuk percobaannya nanti kita akan menggunakan rangkaian yang telah kita bahas pada video sebelumnya dan akan kita lengkapi dengan trafo pulsa. Di sini nanti akan kita lihat bagaimana pulsa kendali yang dihasilkan. Kemudian akan kita terapkan pada AC-AC converter dengan menggunakan triak, dan akan kita terapkan juga pada penyiaran terkendali, baik penyiaran terkendali setengah gelombang dan khususnya penyiaran terkendali gelombang penuh. Dan pada penyiaran terkendali gelombang penuh nanti kita akan melakukan pengukuran parameter kinerjanya. Nah, selain menggunakan transformator pulsa untuk mengatasi kendala grounding, sebenarnya bisa juga menggunakan optocoupler. Hanya saja jika menggunakan optocoupler tentunya kita juga harus menganalisis resistansi yang berkaitan dengan optocoupler tersebut. Jadi penggunaan transformator pulsa di sini jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan optocoupler. Nah, untuk transformator pulsa yang digunakan sebaiknya trafo pulsa yang perbandingan tegangannya adalah 1:1. Kemudian pada sisi outputnya atau pada sisi sekundernya itu bisa dihasilkan 2 pulsa, sehingga bisa kita terapkan pada penyiaran terkendali gelombang penuh yang menggunakan 4 buah SCR. Nah, tetapi karena trafo pulsa dengan perbandingan tegangan 1:1 agak sulit ditemukan, di sini kita akan menggunakan trafo pulsa seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dan ini harganya relatif sangat murah, hanya sekitar 3.000-an rupiah. Oke, kita mulai pembahasan kita mengenai kendala grounding untuk rangkaian penyiaran terkendali gelombang penuh. Jadi untuk rangkaian penyiaran terkendali gelombang penuh, pulsa pemicu yang dihasilkan TCA785 ini tidak bisa langsung kita hubungkan ke gate dari SCR. Jadi rangkaiannya perlu kita lengkapi dengan trafo pulsa atau bisa juga dengan menggunakan optocoupler. Nah, selain mengatasi kendala grounding, penggunaan trafo pulsa tadi ini akan memberikan keuntungan lain, yaitu akan mengisolasi rangkaian kendali dengan rangkaian daya, sehingga jika ada masalah pada rangkaian daya ini tidak akan merembet atau tidak akan menyebabkan kerusakan pada rangkaian kendalinya. Oke, supaya kendala grounding tadi bisa lebih jelas, kita perhatikan gambar berikut. Ini merupakan rangkaian kendali dengan menggunakan TCA785. Kemudian ini merupakan rangkaian daya, dalam hal ini penyiaran terkendali gelombang penuh dengan menggunakan 2 buah SCR. Selanjutnya untuk sumber AC, anggaplah di sini titik fasa dan di sini titik netral. Nah, sumber AC-nya ini harus kita inputkan juga ke rangkaian kendali melalui pin 5. Jadi ini merupakan bagian untuk tegangan sinkronisasi, dan jika kita perhatikan yang kita groundkan berkenaan dengan sisi netral dari sumber AC-nya. Nah, sebenarnya titik fasa dan titik netralnya ini bisa saja terbalik. Jadi di sini bisa juga merupakan fasa dan di sini netral, tetapi untuk aspek keamanan sebaiknya yang kita hubungkan dengan ground ini adalah titik netralnya.
Nah, agar arus gate yang dihasilkan oleh pin 14 dan pin 15 ini bisa kembali ke rangkaian kendali, maka titik ini juga harus kita groundkan. Sebagai contoh, misalnya anggaplah muncul pulsa kendali untuk siklus positif, dalam hal ini pin 15. Arus gate-nya ini akan mengalir, kemudian masuk ke gate dari SCR1, kemudian kembali ke rangkaian kendali melalui ground. Nah, pada kondisi ini tentunya SCR1 ini akan berubah kondisi menjadi on. Oke, kita lihat kondisi rangkaiannya. Jika SCR1 ini berubah kondisi menjadi on, Anda perhatikan di sini terlihat bahwa antara fasa dengan netral ini akan terjadi hubung singkat. Jadi arusnya akan mengalir melalui fasa, kemudian ke SCR1, kemudian menuju ground pada titik ini, kemudian mengarah ke ground dari rangkaian kendalinya, kemudian balik ke netral dari sumber AC-nya. Nah, tentunya hal ini tidak dikehendaki karena untuk kondisi ini ada hubung singkat antara fasa dengan netral dari sumber AC-nya. Jadi jika kita simpulkan, menggroundkan rangkaian daya pada titik ini akan memberikan kendala. Dalam hal ini akan terjadi hubung singkat antara fasa dengan netral. Oke, jadi untuk mengatasi hal tersebut antara rangkaian kendali dengan rangkaian daya, sebaiknya kita hubungkan dengan menggunakan trafo pulsa. Dan pada kondisi ini antara rangkaian daya dengan rangkaian kendalinya ini tidak lagi gandengan secara listrik, tetapi tergandeng secara magnetis. Jadi trafo pulsa yang kita gunakan selain mengatasi kendala grounding, trafo pulsa ini juga bisa mengisolir rangkaian daya dengan rangkaian kendali, sehingga bila ada gangguan pada rangkaian daya, maka diharapkan gangguan atau masalah tersebut tidak akan merembet ke rangkaian kendalinya. Selanjutnya, jika kita perhatikan pada rangkaian kendalinya, di sini sudah kita lengkapi dengan nilai-nilai komponennya. Hal ini berkaitan dengan pembahasan kita pada video sebelumnya. Jika kita review kembali untuk bagian tegangan sinkronisasinya, untuk tegangan AC yang relatif rendah, kita bisa menggunakan terminal yang atas dengan terminal yang di tengah. Tetapi jika sumber AC yang kita gunakan sudah relatif tinggi, untuk aspek keamanan sebaiknya kita menggunakan terminal atas dengan terminal pada bagian bawah. Oke, selanjutnya untuk kedua resistor pada bagian ini, jika kita perhatikan ini berkaitan dengan gate dari SCR. Jika Anda ingat kembali pembahasan kita pada video mengenai resistansi gate untuk SCR, kedua resistansi ini berfungsi untuk membatasi arus gate. Nah, untuk nilai yang harus kita gunakan, ini harus kita analisis berdasarkan datasheet SCR yang kita gunakan. Nah, untuk kedua dioda ini berfungsi untuk mengarahkan pulsa kendali yang keluar dari trafo pulsa. Ini nanti akan kita lihat pada bagian praktek atau percobaannya. Kemudian ini merupakan trafo pulsa yang kita gunakan seperti yang telah kita singgung pada slide sebelumnya. Jika kita perhatikan di sini ada 3 terminal. Nah, terminal mana yang bisa difungsikan atau yang ada belitannya ini bisa kita ukur dengan menggunakan multitester. Kemudian pada bagian belakangnya ini ada 4 terminal. Nah, untuk mengetahui terminal mana yang ada belitannya ini juga bisa kita ukur dengan menggunakan multitester. Kemudian pada aplikasinya jangan sampai terbalik. Jadi bagian ini kita fungsikan sebagai input pulsa, kemudian bagian ini kita fungsikan sebagai output pulsanya.
Oke, pada bagian ini kita akan melakukan pengukuran untuk melihat bagaimana bentuk pulsa yang dihasilkan oleh trafo, yaitu pada bagian ini. Nah, untuk pulsa yang dihasilkan oleh pin 15 dan pin 14 ini sangat dipengaruhi oleh nilai kapasitor yang kita gunakan pada pin 12. Hal ini silakan Anda simak kembali video kita sebelumnya. Jadi di sini kita fokus pulsa output yang dihasilkan oleh trafo. Nah, untuk sumber tegangan yang kita gunakan di sini kita menggunakan sumber tegangan 12 volt AC untuk sinkronisasinya. Ini kita peroleh dari output transformator. Kemudian untuk pengukurannya kita menggunakan dua channel. Ini channel 1 untuk mengukur tegangan input pada sinkronisasinya. Kemudian channel 2 ini kita gunakan untuk mengukur pulsa yang dihasilkan trafo pulsa untuk pin 15 dan pulsa dari trafo untuk pin 14. Jadi di sini kita gabungkan pulsanya. Kemudian di sini kita gunakan resistor sebesar 1 kilo ohm. Nah, nilai resistor ini bisa saja kita menggunakan nilai yang lain. Nah, hasilnya nanti akan kita bandingkan jika pada trafo pulsanya ini kita lengkapi dengan dioda. Oke, ini rangkaiannya sudah saling kita hubungkan. Demikian juga untuk rangkaian kendalinya sudah kita lakukan penyetelan. Kita lihat bagaimana bentuk pulsa yang dihasilkan oleh trafo. Nah, dari hasil pengukuran ini terlihat bahwa pulsa yang dihasilkan ada bagian positif dan ada bagian negatifnya. Nah, bentuk pulsa ini sebenarnya sudah bisa digunakan untuk melakukan pemicuan pada SCR atau triak, tetapi supaya lebih baik untuk bagian negatifnya ini bisa kita hilangkan dengan menambahkan dioda pada bagian trafo pulsa. Oke, selanjutnya kita tambahkan dioda 1N4148 pada output dari trafo pulsanya sesuai dengan gambar. Nah, dari hasil pengukuran ini terlihat bahwa pulsa yang dihasilkan hanya ada untuk bagian positifnya dan bagian negatifnya telah hilang. Oke, selanjutnya jika kita ubah posisi potensio pada rangkaian kendali, tentunya pulsa output trafo ini akan mengalami pergeseran terhadap sumber tegangan sinkronisasi, atau dengan kata lain sudut picu yang dihasilkan juga akan mengalami perubahan. Nah, untuk nilai tegangan puncak dari pulsanya, volt per dip yang kita gunakan di sini adalah 5 volt. Berarti nilai puncak tegangan pulsanya ini sekitar 12 volt. Selanjutnya jika kita bandingkan bentuk pulsa yang dihasilkan dengan bentuk pulsa pada pin 14 dan pin 15 berdasarkan pengukuran pada video sebelumnya, terlihat ada perbedaan. Nah, hal ini disebabkan oleh sifat dari transformator. Oke, selanjutnya kita akan menguji rangkaian kita apakah bisa melakukan pemicuan pada SCR. Nah, rangkaian yang kita gunakan adalah penyarat terkendali setengah gelombang. Kemudian SCR yang kita gunakan adalah BT151. Nah, untuk resistansi gate-nya di sini nanti kita akan menggunakan dua nilai. Yang pertama kita gunakan 470 ohm, kemudian yang kedua 820 ohm. Jika Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai resistansi gate SCR, untuk mendapatkan resistansi pada bagian ini tentunya harus dianalisis. Hanya saja karena di sini rangkaiannya telah dilengkapi dengan trafo pulsa, tentunya impedansi trafo pulsa ini juga akan mempengaruhi arus gate yang mengalir. Artinya untuk mendapatkan nilai R1 kita juga harus memperhitungkan impedansi dari trafo pulsa. Nah, di sini kita tidak akan melakukan analisis atau perhitungan untuk mendapatkan R1. Kita akan langsung menetapkan nilainya. Yang pertama nanti kita gunakan nilai 470, kemudian 820 ohm.
dan nanti akan kita lihat resistansi mana yang dapat menyebabkan SCR ini berubah kondisi menjadi on. Oke, ini merupakan rangkaiannya. SCR yang kita gunakan adalah BT151. Kemudian untuk sumber pulsa yang kita gunakan hanya berasal dari trafo yang berkaitan dengan pin 15, yaitu untuk siklus positifnya. Nah, untuk resistansi R1 yang pertama di sini kita gunakan nilai 470 ohm. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa rangkaiannya ini bisa bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya kita ganti nilai R1 menjadi 820 ohm. Nah, untuk resistansi 820 ohm terlihat rangkaiannya ini juga bisa bekerja dengan baik. Nah, resistansi mana yang akan kita gunakan? Sebaiknya di sini kita menetapkan nilai yang lebih besar, yaitu 820 ohm, sehingga arus gate-nya juga tidak terlalu besar dan rangkaian kita akan menjadi lebih efisien. Oke, kita lanjutkan pengukuran kita untuk melihat apakah pulsa yang dihasilkan bisa melakukan pemicuan untuk komponen teriak. Rangkaian yang akan kita kendalikan adalah AC-AC converter. Jadi ini merupakan AC-AC converter. Nah, teriak yang kita gunakan adalah BT138. Bagian ini merupakan pulsa kendali untuk siklus positif. Sedangkan bagian ini merupakan pulsa kendali untuk siklus negatif. Jadi untuk siklus positif dan siklus negatifnya sama-sama disearahkan pulsanya dan sama-sama mendapatkan hambatan sebesar 470 ohm. Dari hasil pengukuran ini terlihat bahwa teriak yang digunakan hanya bekerja untuk siklus positifnya, sedangkan untuk siklus negatifnya teriaknya gagal berubah kondisi menjadi on. Nah, jika kita ingat kembali pembahasan pada video mengenai resistansi gate untuk teriak, pada teriak BT138 siklus negatifnya itu butuh arus yang lebih besar dibandingkan dengan siklus positifnya. Jadi kenapa siklus negatifnya di sini gagal bekerja? Karena arusnya relatif terlalu kecil. Oke, coba kita ganti pengawatan untuk rangkaian gate-nya menjadi seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Nah, pada kondisi ini hambatan 470 ohm ini hanya berlaku untuk siklus positif, sedangkan untuk siklus negatifnya di sini tidak ada hambatan. Nah, tentunya ini akan memberikan arus yang relatif lebih besar. Nah, dari hasil pengukuran terlihat bahwa rangkaian kita ini bisa bekerja untuk siklus positif dan siklus negatif. Tetapi ternyata masih ada kelemahan pada sudut picu yang minimum yang bekerja hanya siklus positifnya. Siklus negatifnya ternyata gagal bekerja untuk sudut picu yang minimum. Nah, hal ini bisa kita atasi dengan mengatur trim port pada bagian pengatur tegangan. Nah, selain itu juga bisa diatasi dengan mengubah polaritas dari trafo untuk pin 14. Oke, sebelumnya kita kembalikan posisi trim port pada bagian pengatur tegangan, kemudian kita ubah polaritas dari trafo untuk pin 14 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jika kita perhatikan untuk siklus negatifnya di sini tidak terdapat dioda. Sebaiknya kita tambahkan juga dioda dengan polaritas seperti yang ditunjukkan pada gambar, sehingga tegangan pulsa yang masuk ke gate teriak seluruhnya berpolaritas positif.
Nah, untuk kedua rangkaian yang telah kita bahas, yaitu rangkaian penyiaran terkendali setengah gelombang dan AC-AC converter menggunakan triak, itu sebenarnya tidak terdapat kendala grounding. Jadi sebenarnya bisa saja kita tidak menggunakan trafo pulsa. Hal ini silakan Anda simak kembali pembahasan kita mengenai SCR dan triak. Tetapi tentunya akan lebih baik jika rangkaiannya kita lengkapi dengan trafo pulsa, karena antara rangkaian daya dengan rangkaian kendali itu tidak ada hubungan listrik secara langsung. Nah, sedangkan untuk rangkaian penyiaran terkendali gelombang penuh, seperti yang telah kita bahas di bagian awal tadi, karena adanya kendala grounding, maka trafo pulsa ini mutlak harus kita gunakan. Nah, pada percobaannya nanti SCR yang akan kita gunakan sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu BT151. Kemudian untuk diodanya yang kita gunakan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke, sebelum kita melakukan percobaan atau pengukuran, kita review sedikit pembahasan kita pada video mengenai penyiaran terkendali gelombang penuh. Jadi jika yang kita gunakan adalah 2 buah SCR dan 2 buah dioda, rangkaian penyiarannya dikenal dengan penyiaran terkendali gelombang penuh semi controlled. Sedangkan jika yang digunakan seluruhnya adalah SCR, itu dikenal dengan istilah penyiaran terkendali gelombang penuh full controlled. Nah, jenis penyiaran terkendali mana yang perlu kita gunakan, apakah yang semi controlled atau full controlled, ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan beban. Sebagai contoh misalnya, jika beban kita ini merupakan motor DC, kemudian dalam proses pengendaliannya tidak ada proses pengereman regeneratif, maka sebaiknya kita menggunakan penyiaran terkendali semi controlled atau menggunakan 2 buah SCR. Nah, tetapi jika pada proses pengendaliannya juga ada proses pengereman regeneratif, kita harus menggunakan penyiaran terkendali full controller atau menggunakan 4 buah SCR. Selain itu, penyiaran terkendali full controller ini bisa juga digunakan sebagai inverter pada pembangkit-pembangkit listrik energi alternatif. Nah, untuk pembahasan detailnya silakan Anda simak kembali video kita mengenai penyiaran terkendali gelombang penuh. Oke, selanjutnya jika kita perhatikan rangkaiannya, SCR-nya ini kita letakkan pada bagian atas, diodanya pada bagian bawah. Nah, tentunya titik ini berada pada potensial yang sama. Nah, karena titik ini berada pada potensial yang sama, maka terminal trafo pulsa pada bagian ini dengan bagian ini bisa kita satukan. Dan jika kita lihat arah arus gate-nya, sebagai contoh misalnya untuk arus gate yang berasal dari pin 15, arus gate-nya mengalir pada dioda dan resistor pada bagian atas, kemudian masuk pada gate SCR, kemudian kembali ke terminal dari trafo pulsa. Demikian juga untuk siklus negatif, dalam hal ini pin 14, arus gate-nya mengalir melalui bagian ini, kemudian masuk ke gate dari SCR yang kedua, kemudian kembali ke trafo pulsa melalui lintasan ini. Nah, tetapi jika SCR-nya ini kita letakkan pada bagian bawah, kemudian diodanya kita letakkan pada bagian atas, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini sekarang kondisinya katoda dari SCR yang pertama dengan katoda SCR yang kedua ini tidak lagi berada pada potensial yang sama. Jadi terminal trafo pulsa yang pertama dengan trafo pulsa yang kedua ini tidak boleh ada terminal yang saling kita hubungkan. Oke, jika kita lihat untuk siklus positifnya, arah aliran arus gate-nya seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Kemudian untuk siklus negatifnya,
Nah, gambar ini memperlihatkan rangkaian daya atau modul yang akan kita gunakan pada percobaannya. Ini sebenarnya bisa juga kita buat sendiri. Jika kita perhatikan, di sini ada SCR, ada dioda, di bagian ini juga ada SCR, ada dioda, demikian juga pada bagian ini dan bagian ini. Nah, bagian ini adalah triak, ini berfungsi untuk AC-AC converter. Nah, karena dioda pada bagian ini mengalami kerusakan, maka SCR-nya nanti akan kita letakkan atau akan kita gunakan SCR yang ada pada bagian bawah, dan dioda yang kita gunakan adalah dioda pada bagian atas. Oke, kemudian agar terbentuk penyiaran terkendali gelombang penuh dengan 2 buah SCR, maka terminal pada bagian ini harus kita jumper. Demikian juga terminal yang ini, terminal yang ini, terminal yang ini, terminal yang ini, dan terminal yang ini. Dan pengawatan untuk pulsa kendalinya jangan sampai salah, pengawatannya seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Nah, untuk pengukuran yang pertama kita akan menggunakan sumber tegangan AC sebesar 12 volt, sehingga untuk rangkaian sinkronisasinya kita menggunakan terminal yang atas dan terminal yang di tengah. Kemudian di sini nanti juga kita akan mengukur bagaimana kualitas tegangan pada beban, yaitu nilai RMS, kemudian nilai rata-ratanya. Nah, dari nilai RMS dan nilai average atau rata-ratanya, silakan Anda hitung faktor yak tegangan DC pada beban. Ini rangkaian kendali dan rangkaian dayanya telah kita hubungkan. Kemudian dari hasil pengukuran ini terlihat rangkaiannya ini bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tegangan yang dihasilkan adalah tegangan DC. Jadi dengan mengatur posisi potensio, tegangan DC pada beban bisa kita kendalikan. Oke, selanjutnya kita akan mengubah posisi potensio untuk mendapatkan sudut picu tertentu. Kemudian akan kita ukur tegangan RMS dan tegangan rata-rata pada bebannya. Untuk sudut picunya silahkan Anda perkirakan dari bentuk gelombang, kemudian hasilnya silahkan Anda catat untuk mendapatkan faktor yak untuk berbagai sudut picu. Nah, ini merupakan hasil pengukuran untuk sudut picu minimum. Ada beberapa hasil pengukuran yang ditampilkan, tetapi kita hanya berkepentingan dengan nilai RMS dan nilai average-nya. Oke, selanjutnya kita ubah posisi potensio untuk mendapatkan sudut picu tertentu. Kemudian kita tampilkan kembali hasil pengukuran nilai RMS dan nilai rata-rata tegangan DC pada beban. Oke, berikutnya kita ganti sumber tegangannya menjadi 220 volt. Dan untuk bagian sinkronisasinya di sini kita menggunakan terminal yang atas dan terminal yang bawah. Dan untuk bebannya kita akan menggunakan 2 jenis beban, yaitu lampu pijar dan motor DC. Nah, di sini kita tidak melakukan pengukuran menggunakan osiloskop. Yang kita ukur hanya berkaitan dengan daya yang diperlukan untuk rangkaian daya. Dalam hal ini daya untuk beban motor DC dan beban lampu pijar. Nah, sebelum melakukan percobaan sebaiknya posisi potensionya kita atur untuk memperoleh sudut picu yang paling maksimum, sehingga tegangan pada beban pada awal diberikannya tegangan kita harapkan tegangannya sama dengan 0. Ini sudah kita atur agar diperoleh sudut picu yang maksimum. Kita koneksikan sumber tegangan 220 voltnya. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa walaupun sudut picunya sudah kita atur pada nilai maksimum, tetapi ternyata bebannya di sini langsung menyala. Dan jika kita ingat kembali pembahasan kita mengenai karakteristik SCR, selain adanya pulsa trigger, SCR ini juga bisa on jika mendapatkan perubahan tegangan terhadap waktu yang relatif terlalu besar atau nilai dP per dt nya.
Nah, untuk mengatasi hal ini sebaiknya terminal motor DC-nya ini kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, setelah sumbernya kita masukkan, barulah terminal motor DC-nya kita hubungkan ke rangkaian daya. Oke, selanjutnya kita periksa fungsi saklar yang menghubungkan pin 6 ke ground, yaitu untuk menghilangkan pulsa trigger. Dari hasil ini terlihat bahwa ketika kita menghubungkan pin 6 ke ground dengan harapan dapat menghilangkan tegangan pada beban, ternyata fungsi ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, hal ini bisa jadi karena beban motor DC-nya ini punya sifat induktansi yang relatif besar. Oke, kita putuskan kembali hubungan pin 6 terhadap ground, dan untuk menghilangkan pulsa atau meng-off-kan beban, ini harus kita lakukan dengan mengatur potensio. Nah, ini merupakan hasil pengukuran daya aktif yang berkaitan dengan rangkaian daya. Penunjukannya di sini tentunya harus kita sesuaikan dengan skala yang kita gunakan pada wattmeternya. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kita simpulkan, yang pertama, untuk penyarat terkendali gelombang penuh ini terdapat kendala grounding. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggunakan trabo pulsa. Selain itu, trabo pulsa ini memberikan keuntungan lain, yaitu mengisolasi rangkaian daya dengan rangkaian kendali. Kemudian tadi juga kita sudah melakukan pengukuran untuk mengetahui parameter tegangan, dalam ini tegangan RMS dan tegangan rata-rata pada beban untuk penyarat terkendali gelombang penuh. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.